Selamat pagi, pada hari ini Rabu tanggal 5 September 2022. Saya Muhammad Saiful Rahman, guru IPS di SMPN 1 Atap 3 Tewang Sangalang Garing, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah. Dan juga mahasiswa PPG dalam jabatan tahap 1 tahun 2022. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan tentang video pembelajaran saya untuk melengkapi tugas UKIN atau uji kinerja. Berikut video pembelajaran yang saya buat. Satu, dua, tiga. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya pagi siang ini? Baik. Ya semua? Sehat. Ada yang tidak hadir? Ada semua. Ingat ya, jaga kesehatan ya. Cuaca sedang pancar. Coba. Ada yang datang di sini? Datang tenggorokan nggak ada ya? Karena sehat semua ya. Nanti datang dari suaranya kata-kata. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, ada yang masih ingat nggak pembelajaran sebelumnya? Apa? Dapat terjadinya perubahan sosial. Faktor pendorong dan perubahan sosial budaya. Apa itu faktor pendorong? Apa saja faktor pendorong perubahan sosial budaya? Bertambah dan berkurangnya penduduk. Ya. Faktor pendorong dan penghambat perubahan sosial budaya. Itu kira-kira berdampak nggak? Berdampak nggak? Ada dampak. Dampak itu ada apa aja? Dampak positif dan dampak negatif. Baiklah, sebelum memulainya, kita akan menyaksikan video. Karena jaringan kita sedang nge-lag, saya udah download tadi videonya, kita tampilkan langsung videonya aja. Perhatikan ya. Tadi menjelaskan tentang dampak perubahan sosial budaya, ada dampak positif dan juga dampak negatif.
kan saya bertanya, setelah kalian menyaksikan video itu, apa manfaat dari kita mempelajari dampak-dampak perubahan sosial budaya ini? Siapa yang bisa jawab? Kubek? Atau Ina? Apa manfaatnya? Mampu mendefinisikan, ya. Terus manfaatnya apa lagi? Enak? Tahu apa? Mampu membedakan dampak positif dan negatif. Ya, manfaatnya itu sesuai dengan tujuan pembelajaran kita. Mampu mendiferensiasi atau membedakan ya. Membedakan dampak positif dan negatif. Terus kita harus mampu menguraikan dampak positif ini masuk ke bagian mana, dampak negatif ini masuk ke bagian mana. Dan juga mampu menganalisis, menganalisa. Menganalisa itu menyatukan kepingan-kepingan informasi yang kalian boleh, entah itu dari internet dan sebagainya. Sebelum kita masuk ke kegiatan inti, ini saya bagikan dulu ringkasan materi yang sudah saya buat. Ya. Tolong dibagikan ke belakangnya. Oke, kita masuk ke kegiatan inti dari pembelajaran kita. Saya akan mencoba mempresentasikan tentang dampak positif dan negatif dari perubahan sosial budaya. Sebentar. Biar bisa membuat kalian lindu atau nggak kelihatan. Ini. Kemarin kita sudah belajar faktor pendorong dan penghambat perubahan sosial budaya. Itu menjadi perubahan sosial budaya dan akan berdampak positif dan juga dampak negatif dari sosial budaya tersebut. Di sini ada gambar. Menurut kalian dampak positif seperti apa yang terjadi dari gambar ini? Di sini ada gambar. Dulunya dia membajak sawah menggunakan kerbau dan sekarang dia membajak sawah menggunakan traktor. Dampak positif dalam bidang apa? Teknologi. Terus kita maju ke selanjutnya. Di sini ada gambar. Menurut kalian dampak negatif seperti apa yang terjadi pada gambar tersebut? Kenakalan remaja dalam bentuk tawuran ya, seperti itu. Selanjutnya, nah ini ada siapa di sini? Ilmi. Menurut kalian ini adalah dampak positif atau dampak negatif dari perubahan sosial budaya? Positif. Dari sisi mananya? Pemanfaatan teknologi. Sekarang saya tanya, pemanfaatan teknologi itu bisa berdampak positif? Benar. Ada dampak negatifnya enggak? Ada. Contohnya. Siapa yang bisa kasih contoh? Melinda? Dampak negatif dari pemanfaatan teknologi. Hah? Apa? Kecanduan main game. Iya, salah satunya. Ya, bukan untuk kelompok kalian untuk dikerjakan ya. Diskusikan. Terus kalian buat kesimpulannya. Silakan kalian kerjakan ya. Jika ada yang belum jelas bisa bertanya ya. Dikerjakan berkelompok ya, jangan cuma 1-2 orang aja yang mengerjakan ya. Di situ ada gambar, ya. Gambar seorang guru
yang menggunakan proyektor seperti saya tadi, menggunakan laptop, dan ada siswa-siswanya yang menggunakan laptop dan handphone, gadget, ya, seperti itu. Aisyah, dan di belakang itu, di belakang LKPD-nya ada lembar laporan hasil diskusi seperti biasa ya. Ayo bisa. Waktu kalian 10 menit untuk mengerjakannya. Jadi sampai dengan jam 12 lewat 37. Jadi ya boleh buka gadgetnya, dicari di internet boleh. Pemanfaatan Apa ya kalian? Cari jawabannya ya. Itu cari jawabannya, jangan cuma mereka berdua. Oh, udah bagi tugas. Jadi mereka yang punya jawaban ini, kalian yang menjawab ketika ada teman-teman yang bertanya. Udah. Nggak usah ya, waktu diskusi itu penyaja. Jadi yang maju nanti ke depan siapa presentasi? Aida. Aida, berarti Jaka nanti yang menjawab ya? Kamu ngapain bapak kita gitu? Udah, jangan bapak kita ini. itu apa? Tinggal 7 menit. Kalau ada yang ingin ditanyakan silakan bertanya ya. Kenapa positif loh? Iya. Ini positif. Nanti kamu yang maju nih untuk mempresentasikan. Ya. Udah sampai mana?
sama negatif. Habis itu bikin kesimpulan ya. Laporan kesimpulan. 5 menit lagi. Yang pertama maju tetap kelompok 1. Lanjutkan sama kelompok 2 ya. Ya, kelompok 1 silakan maju, siapa yang maju untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Siapa? Yang lain perhatikan ya, kita memberikan, saya batasin 2 pertanyaan masing-masing kelompok. Silakan, Milanda. Kasih tepuk tangan dulu ya. Ya, silakan Milanda. Selamat siang teman-teman. Siap. Di sini saya bernama Miranda akan menghasilkan diskusi dari kelompok saya. Sebelumnya saya akan memperkenalkan nama kelompok-kelompok saya. 1. Muhammad Arifin Ilmi, 2. Salwa Agustin, 4. Dina Febrianti, 5. Nurul Ajijah, 6. Wina. Saya akan menjawab dari hasil diskusi kami. Dampak positif dari gambar tersebut adalah 1. Inovasi dalam pembelajaran tumbuh di hadapan learning, inovasi yang lebih memudahkan proses pendidikan. 2. Menambah informasi. 3. Memudahkan akses belajar. 4. Materi lebih menarik. 5. Meningkatkan minat belajar. Dampak negatif penyalahgunaan pengetahuan bagi orang-orang tertentu untuk melakukan tindak pidana. Misalnya dengan ilmu komputer yang tinggi, maka orang akan mencoba untuk menerobos sistem perbaikan dan lain-lain. Kesimpulan, teknologi bisa meningkatkan standar sekolah yang menggunakan teknologi dalam proses pengajaran, akan meningkatkan kualitasnya. Sekolah akan menjadi sekolah favorit dan menjadi tujuan bagi siswa untuk belajar di sekolah. Sekian dari presentasi saya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Kasih tepuk tangan dulu buat ya, kelompok lain ada yang ingin ditanyakan kepada kelompok 1? Inovasi apa saja yang dapat membuat sekolah berkembang? Inovasi apa saja yang dapat membuat sekolah berkembang? Dijawab langsung atau mau ditampung dulu? Tampung dulu ya. Kelompok 2 udah itu aja. Ya, ada lagi ya, silakan. Ruben. Apakah ada cara supaya kebiasaan buruk dari dampak negatif yang telah disebutkan tadi menghilang? Apakah ada cara untuk menghilangkan dampak negatif dari pemanfaatan teknologi itu ya? Begitu maksudnya ya? Ya. Ya, kelompok 3 silakan sebutkan nama. Saya Rasa Firza dari kelompok 3. Saya ingin bertanya, kenapa di kehidupan sosial ada dampak positif dan negatifnya? Kenapa di kehidupan sosial ada dampak positif dan negatifnya? Gak apa-apa ya, dijawab aja semampu. Ya, ada lagi kelompok 3 yang ingin ditanyakan? Siapa lagi? Saya lagi. Ya udah, nggak apa-apa. Digabungin dari depan. Oh, jadi satu. Iya, dia matiin. Oh iya. Bagaimana cara menghentikan kecanduan teknologi seperti lalu sering memainkan handphone? Bagaimana cara menghentikan kecanduan teknologi seperti kecanduan mainan handphone? Itu sama, pertanyaannya sama kayak Ruben tadi, jadi satu. Kelompok 1 siap untuk menjawab? Siap. Siapa? Silakan berdiri, sebutkan namanya. Saya Salwa Agustin dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan dari Nur Halijah, kelompok 2. Beberapa contoh inovasi antara lain program belajar jarak jauh, manajemen berbasis sekolah, pengajaran kelas rangkap, pembelajaran konseptual, pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Ya. Sekian dari saya. Terima kasih. Apakah cukup ya? Cukup. Cukup ya. Pertanyaan selanjutnya dari kelompok 2 atau kelompok 3. Silakan dijawab. Saya Dina Febrianti akan menjawab pertanyaan dari Saya Rasa Sabila dan Krisna Ruben.
Jawabannya yaitu batasi waktu penggunaan, memberikan jadwal, jangan memberi akses penuh, tetapkan wilayah-wilayah bebas gadget, ajarkan anak pentingnya menahan diri, dan beri contoh yang baik. Cukup jawabannya saya Cukup. Ya, sudah ditulis ya. Pertanyaan saya yang ketiga tadi, siapa yang mau menjawab dari kelompok 1? Saya Nur Khadijah dari kelompok 1 ingin menjawab pertanyaan Saira dari kelompok 3. Karena perubahan sosial itu selalu memiliki dampak, baik dampak positif maupun dampak negatif. Ya, Saira. Iya. Mau maju untuk melakukan presentasi, kelompok yang lain diam dan mendengarkan ya. Kelompok 2 dulu ya, maju presentasi silakan. Siapa? Iya, silakan Anda. Selamat siang. Ada tepuk tangan dulu. Biar kita nggak ngantuk saat membacakan. Ya. Saya Susan dari kelompok Saya Susan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertama-tama saya akan memperkenalkan peserta kelompok kami. 1. Krisna Ruben, 2. Nur Khadijah, 3. Susan, 4. Rahmawati. Dampak positif: mempermudah siswa untuk belajar, mempercepat mengerjakan tugas, inovasi dalam pembelajaran semakin berkembang. Dampak negatif: membuat siswa terlalu bergantung pada gadget atau handphone, membuat siswa tidak fokus dalam belajar, salah dalam mengambil dan mencerna informasi. Kesimpulan: penggunaan teknologi dalam bidang pendidikan akan berguna jika digunakan dengan sebaik-baiknya dan akan membantu Diam. Baiklah kelompok 2 silakan menjawab. Siapa yang mau menjawab? Ya, sebutkan namanya. Saya Krisna Ruben dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan dari Miranda kelompok 1. Dari dampak positif, mengapa perubahan sosial dapat mempercepat mengerjakan tugas? Jawabannya, karena teknologi yang maju dalam perubahan sosial dapat membantu mempercepat mengerjakan tugas. Gimana Miranda? Udah tulis jawabannya. Udah, oh iya. Lanjut pertanyaan selanjutnya, siapa yang mau jawab? Saya Nur Khadijah dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan dari Dina kelompok 1. Apa contoh dari salah mengambil dan mencerna informasi? Salah satu contohnya adalah pada saat kita mengerjakan tugas dan mencari jawaban dari soal tersebut di salah situs pembelajaran, dan setelah diperiksa ternyata jawaban kita tersebut salah. Nah, Dina. Iya, udah ditulis? Udah, iya. Lanjut. Siapa lagi yang mau jawab? Iya, Rahmawati. Silakan sebutkan nama. Saya Rahmawati dari kelompok 2 ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Kenapa inovasi sangat penting dalam dunia pendidikan? Contoh inovasinya karena memberikan solusi untuk memecahkan masalah, meningkatkan produktivitas seseorang, meningkatkan ketangguhan, dapat menghasilkan sesuatu yang unik. Ya, gimana? Kelompok 3? Jawabannya sip, jempol ya. Good. Ya. Ada lagi pertanyaannya udah habis ya? Ada lagi? Ya. Siapa yang mau jawab? Ya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Nisa kelompok 3. Berikan contoh teknologi positif dan negatif. Contoh teknologi positif yaitu seperti alat-alat rumah tangga yang dapat membantu pekerjaan, dan teknologi negatifnya terdapat pada gadget yang kita gunakan. Ya, gimana? Mungkin lebih kepada pemanfaatan gadgetnya ya. Kalau gadgetnya sih bisa positif bisa negatif tergantung pemanfaatannya ya, seperti itu ya. Ya. Tapi ini udah kelompok 2 udah siap ya, udah siap ya. Ya silakan kelompok 3, siapa yang mau maju presentasi? Siap.
dosen dalam mengajar di pendidikan akan terbantu dengan adanya kemajuan teknologi. Dampak negatifnya akan memunculkan berbagai aktivitas mencurigakan kejahatan siber di dunia maya. Akan masuknya berbagai budaya baru di kehidupan pelajar. Mahasiswa yang memberikan pengaruh akan hilangnya sesuatu budaya lokal. Akan membuat kurangnya interaksi komunikasi secara langsung di masyarakat ini akibat kemudahan akses internet dan media sosial atau aplikasi untuk komunikasi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Maaf jika terdapat kesalahan atau kekurangan dari presentasi kelompok kami, karena yang sempurna hanya Allah yang Maha Kuasa. Sudah. Tepuk tangan. Sudah ditanyakan dari kelompok 1 dan kelompok 2. Kelompok 3, sebutkan namanya. Saya Ilmi dari kelompok 1 ingin bertanya apa yang dimaksud dengan cyber. Apa yang dimaksud dengan cyber ya? Kelompok 2, ada yang ditanyakan? Saya Vista dari kelompok 2 ingin bertanya, apa maksud dari masuknya budaya lain pada pelajar? Apa maksud dari masuknya budaya lain pada pelajar? Ya silakan dijawab. Siapa yang mau menjawab? Sebutkan nama. Saya Melinda dari kelompok 1 akan menjawab dari pertanyaan Cilina. Apa yang maksud dengan cyber? Apa yang namanya cyber ya? Ruang di mana komunitas saling berhubung menggunakan jaringan, misalnya internet, untuk melakukan berbagai kegiatan sehari-hari. Gimana ini jawabannya? Ya. Ya, sip. Ya. Lanjutnya, pertanyaan lanjutnya siapa yang mau jawab? Sebutkan nama. Ya berdiri lah. Yang mengajar karya dari kelompok Menghadap temannya sana. Ya, pertanyaan Ruben ya dari kelompok 2. saya mengajar karya dari kelompok 3 akan menjawab pertanyaan dari Krisna Ruben. Apa yang dimaksud budaya lain pada pelajar? Jawaban, masuknya budaya luar, contohnya masuknya budaya Korea ke Indonesia dan memberikan dampak bagi pelajar. Ya, contohnya masuknya budaya mungkin lebih kepada gaya pakaian, gaya rambut dan sebagainya ya, seperti itu ya. Mungkin maksud jawabannya seperti itu. Ya. Sampai di sini ada yang kurang jelas? Ada jelas semua. Nggak ada. Ya. Saya minta satu orang dari kalian untuk merefleksikan pembelajaran kita pada siang hari ini. Silakan. Langsung maju aja Wina ini. Udah siap mental ya. Silakan sebutkan nama. Saya Wina dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang refleksi pelajaran kita pada hari ini. Refleksi pembelajaran perubahan sosial budaya memiliki dampak yang cukup besar dalam dunia pendidikan Indonesia, terutama dampak positif dan negatif dalam pemanfaatan gadget dan internet. Dampak positif ini mampu meningkatkan kualitas pendidikan dalam mengembangkan inovasi dari siswa dan guru yang dulunya terbatas hanya dengan buku, sekarang menjadi lebih luas karena adanya internet. Sedangkan dampak negatif sangat berdampak kepada siswa seperti mencapai gadget, ketergantungan internet dan sebagainya. Untuk menyikapinya, sebagai siswa kita harus lebih pintar memanfaatkan teknologi, jangan sampai terbalik dimanfaatkan oleh teknologi tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Ada lagi yang mau merefleksikan pembelajaran hari ini? Nggak ada. Jadi yang penting pembelajaran hari ini adalah dampak pemanfaatan teknologi terhadap dunia pendidikan. Itu jelas dengan pendidikan itu ada siapa? Ada guru dan siswa atau pelajar yang murid ya. Dampak buat guru apa? Bisa menambah inovasi dalam pembelajaran. Contohnya menampilkan video, audio visual, gambar dan sebagainya. Dan untuk siswa apa dampak positifnya? Mempermudah mengerjakan tugas. Terus apa lagi? Mudah mengakses informasi dan ilmu pengetahuan. Mudah Mengakses informasi dan ilmu mengakses informasi dan ilmu pengetahuan. Apa lagi? Meningkatkan minat belajar. Meningkatkan minat belajar. Dampak negatifnya kalau untuk siswa
Tadi disebutkan oleh Lina adalah kecanduan gadget. Itu salah satunya. Terus apa lagi dampak negatifnya? Masuknya berbagai budaya baru di kehidupan pelajar. Masuknya berbagai budaya baru ya, karena tidak terbatasnya informasi ya, seperti itu. Sampai sini ada yang ditanyakan? Nggak ada. Baiklah, saya akan membagikan LKPD untuk kalian kerjakan di rumah ya, sebagai bahan penilaian bahwa kalian benar-benar paham tentang pembelajaran kita hari ini. Handphonenya ditaruh dulu. Itu yang namanya tadi kecanduan gadget ya. Gak bisa tangannya lepas dari handphone seperti itu. Nggak ada yang tanya. Sebagai pelajar tugas kalian apa? Belajar. Untuk apa? Mencari demi Masa depan. masa depan, demi nusa dan bangsa. Seperti itu agar masa depan negara Indonesia menjadi lebih baik ya. Sampai di sini tidak ada pertanyaan lagi. Tugasnya jangan lupa dikerjakan dan jangan lupa belajar materi pertemuan selanjutnya di rumah, dibuka-buka bukunya. Terus apa lagi? Selain dibuka bukunya, dibaca bukunya ya. Kalau ada pelajaran biar doang dibaca bukunya. Kalau ada yang kurang paham nanti bisa ditanyakan saat pertemuan kita pada pelajaran IPS selanjutnya. Sampai di sini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.